setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada hadir, terutama yang terhormat, barangkali ada Pak Lurah atau yang mewakili yang hadir pada hari ini, kami aturkan terima kasih subuh hari ini. Kemudian juga yang terhormat kepada Kasari yang hadir, Pak Ustaz, Ketua Mukotomas Bapak Insinyur yang sudah hadir bersama-sama kita pada ini dan akan memberikan tausiahnya, insya Allah. Ananda adalah santri dari TPA Masjid Al-Hikmah ini yang juga putri dari Pak. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para hadirin, Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh anak kita Zainal Setia Nahla menjadi kebaikan, diberikan rahmat, taufik dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kita masuk pada acara sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Soibul Baik dari Masjid Al-Hikmah, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hadi Setiawan Abdullah mewakili Bapak kelas 1 Ketua Umum Pak Ustadz Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla min lisani yafqahu antana wa alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Alhamdulillah, pertama kami
kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada penceramah kita hari ini, Dr. Kiai Haji Ahmad Zain Sarnoto MPDI MA. Beliau adalah guru saya di PTIQ. Ya, mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rizkinya dan dimudahkan segala urusannya, Allahumma amin. Kemudian yang kami hormati Ketua Umum Porkomas Bapak Insinyur Purnama sudah hadir bersama kita dan di bawah naungan Forum Komunikasi Masjid Mushola Semarang. Kemudian Ketua DMI Ranting Duren Sawit Bapak Haji Tobri Hasan, cabang Duren Sawit Bapak Haji Tobri Hasan. Kemudian Ketua RW, Ketua RT di lingkungan Malakasari, dan tentunya salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Konsumsinya Pak. Ya kan? Kalau kita nyiapin konsumsi 500 habis berarti lebih dari 500 ya. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah karena istiqomah itu berat, yang ringan itu namanya istirahat. Informasikan kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Hikmah. Yang pertama, alhamdulillah di pekan rutin ya, setiap ahad pagi kita ada kajian. Kemudian setiap hari Selasa malam Rabu juga ada kajian tafsir Jalalain. Setiap Rabu malam Kamis juga ada kajian. Kemudian Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman terutama. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid dalam rangka Kasuling Porkomas. Tidak sedikit Bapak dan Ibu yang kebetulan berhalangan pagi ini. Kita bersyukur bisa hadir di sini dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, umatnya, dan termasuk kita yang selalu konsisten, istiqomah, komit ya dalam melaksanakan ajaran-ajarnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua DKM ya, Pak Kuat, Pak Ustadz Hadi, Ketua DMI Kiai Haji Tobri Hasan, Porkomas ini Ketua Porkomas Bapak Haji Purnama Surya, karena saya ditugasi beliau untuk takut katanya jamaahnya bosan lihat beliau lagi gitu. Jadi DMI dan jajarannya terutama ini Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Zain Sarnoto MPDI MA. Waduh panjang sekali ya. Terima kasih terutama juga untuk para jamaah DKM, yayasan, ketua RW, RT, dan semua termasuk muslimah ini yang hadir pada hari ini. Sebetulnya sambutannya sudah banyak tadi Pak Ustadz Hadi, termasuk burung-burungnya sudah lengkap. Jadi saya hanya melengkapi saja di sini dari Porkomas. Tentunya Porkomas itu paling mengucapkan terima kasih ya, bersyukur, terima kasih, itu aja udah. Tiap sambutan juga Pak Haji Purnama begitu ya, ditutup dengan jadwal berikutnya di mana gitu kan. Jadi walaupun kadang suka salah-salah. Jadi ini temanya pagi ini kenangan hidup dalam Al-Quran dan psikologi ya, luar biasa ini ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Al-Hikmah terutama yang pada hari ini ketepatan untuk Kasuling.
Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kami dari Forkomas juga membuka wakaf Al-Quran. Jadi kemarin ada cerita bahwa di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh itu menjelang Ramadan itu sedih karena Qurannya hanyut, ya, tidak ada. Jadi mungkin dari Forkomas nanti tiap masjid kalau ada misalnya 5 Quran atau 10 Quran dikumpulkan, nanti mungkin Pak Budi dari Forkomas akan mengambil ke masjid-masjid, ya. Misalnya berapapun adanya Al-Quran, karena di sana sangat membutuhkan sama sekali. Jadi kita nanti melalui AKL untuk disampaikan langsung kepada mereka di sana. Mudah-mudahan sampai, dan nanti kita kumpulkan untuk semua masjid Forkomas. Dan juga pakaiannya, cuma pakaian permintaannya katanya kalau bisa yang baru, Pak, karena kalau yang lama nyucinya ini di sana airnya juga susah, gitu ya. Jadi kalau yang baru dari cuci-cuci juga nggak apa-apa, jadi terus saja dipakai, gitu kan. Bisa sarung, bisa mukena, bisa dan lain-lain. Jadi mohon kepada Ketua DKM Yayasan, silahkan dikumpulkan kalau ada Al-Quran di masjidnya, nanti Pak Budi akan mengambil, ya, tinggal kontak saja kapan bisa diambil, nanti kita ambil. Setelah terkumpul baru kita serahkan kepada IKL, ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, khataman Quran kelima ini sudah makin mendekat, makin mendekat terus, ya. Jadi mudah-mudahan setelah acara ini kami panitia juga akan merapat bersama-sama untuk membahas mengenai khatam Quran kelima. Insya Allah nanti kalau berkenan Ustadz UBN akan hadir, ya, mungkin sekitar jam 7 atau jam berapa, karena beliau juga sibuk, ya. Jadi kepada para panitia ini kami ucapkan terima kasih, konsisten, ya, yang penting semangat. Khataman Quran yang kelima ini mudah-mudahan sukses nanti di Baitul Muminin, ya. Mudah-mudahan sukses semua. Yang penting kita niatnya baik, ya, niatnya untuk mensukseskan acara ini. Baik, selanjutnya ini ada pesan dari kelurahan. Bapak dan Ibu, bahwa sekarang di kelurahan itu ada pojok pos bantuan hukum. Jadi apabila Bapak, Ibu, warga seluruh Malakasari, apabila ada perselisihan apapun, silakan datang ke kelurahan. Tetapi kalau bisa selesaikan dulu di RT, di RW, baru ke kelurahan. Jadi di kelurahan ada mejanya, ada tempat untuk konsultasi mengenai hukum. Kan kalau ke ranah hukum kan agak takut, ya Bu, ya, hadapi pengacara, polisi, baik belum biayanya. Nah, kalau di kelurahan itu ada pos bantuan hukum, ya. Pos bantuan hukum ini untuk memfasilitasi. Jadi paralegal nanti, termasuk saya pribadi, itu paralegal ini akan membantu masyarakat yang mempunyai ada perselisihan, ya. Karena di warga ini tidak sedikit kok masalah parkir ribut, ya, suami istri ribut sampai nggak tidur bareng berapa hari, gitu kan. Jadi bisa aja dilaporkan. Kalau selesai secara sendiri, ya silakan, lebih baik. Nah, kita menjaga jangan sampai ke ranah hukum, ya. Jadi kalau di kelurahan, karena Pak Lurah itu sebetulnya juru damai, ya. Saya sebagai paralegal dan Pak Lurah sebagai juru damai. Nanti kita damaikan. Ini baru dibuka pos bantuan hukum saja di kelurahan sudah banyak, ya. Ini Pak, si ibu ini begini, Pak, si ini ngancem, Pak, si ini begini, gitu kan. Jadi kita selesaikan saja dengan kepala dingin, dengan baik-baik, karena saudara kita terdekat adalah tetangga kita, ya Bu, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini ada Bu, pos bantuan hukum. Jadi pos bankum, ya. Jadi ini nanti di kelurahan sudah ada tempatnya, ya. Di kelurahan sudah ada tempatnya. Kita juga bawa spanduk dan lain-lainnya. Nanti tinggal Bapak dan Ibu bisa langsung ke kelurahan. Yang terakhir biasanya apa, Bu? Jadwal. Nah, jadi supaya saya tidak lupa, jadwal untuk Sabtu depan itu di Masjid Nurul Hidayah.
Jalan Wijaya Kusuma RW 07 ya, Wijaya Kusuma 3 RW 07 Kelurahan Makassari, dengan penceramah Bapak Kiai Haji Hafidz Solihin SEMM ya. Jangan lupa ibu-ibu ya, bapak-bapak, besok Sabtu depan itu di Masjid Nurul Hidayah ya. Saya kira cukup yang saya sampaikan Pak Haji Purnama ya, tidak ada sesuai dengan arahan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Al-Hikmah, kepada para DKM ya. Mohon nanti mungkin kita akan duduk bareng dulu setelah acara ini selesai. Mudah-mudahan Pak UBN bisa hadir nanti. Jadi kita kita agak gaspol nih untuk akhir 5 ini supaya betul-betul semua disiapkan dengan baik. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Kamaruzzaman yang sudah menyampaikan sambutan mewakili Pak Insinyur Purnama bersama Forkomas. Berikutnya sambutan terakhir yang disampaikan oleh Ketua DNI Cabang Brand Sawit, yaitu Bapak Kiai Haji Tobri Hasan. Pada beliau kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tadi Pak Ustadz Hadi Setiawan ngucapin burung, saya ikan aja, karena burung itu yang sama ikan. Ikan gabus, ikan sepat, ikan gabus. Ada ikan lele di kolong meja. Makin cepat makin bagus. Ngomong jangan bertele-tele. Poin Pak ya, poin karena mengharapkan banyak siraman dari Pak Ustadz Profesor Ahmad Zain Sarnoto MPD MA. Yang lain-lain tidak disebut oleh Pak Agus tadi, oleh Pak Adi Setiawan, karena waktu jadi saya cepat saja 2 menit bahwa saya didaulat oleh Pak Swedi sebagai Wakil Ketua Ranting DMI Al-Masari, karena hari kemarin Kamis kemarin kita melanjutkan edaran dari DMI Pusat. DMI Pusat itu ketuanya masih Yusuf Kala, kemudian diteruskan ke DMI Provinsi Kiai Haji Ma'mun Alayubi, diteruskan lagi ke Ketua DMI Kota Dr. Andes Kiai Haji Mahmud Nurul Huda, lalu ke kecamatan kita teruskan ke ranting-ranting. Intinya ada penggalangan donasi untuk siapa? Untuk mereka saudara-saudara kita yang terkena bencana di Pulau Sumatera, baik itu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saya mau ngomong dengan Pak Haji Kuat tadi, katanya sudah mungut di sini, sudah mengumpulkan, tapi baru separuh Pak katanya. Untuk fullnya hari ini katanya. Ya mudah-mudahan full gitu. Kenapa? Karena menurut saya penggalangan donasi itu saya singkat susu. Arti susu itu sumbangan sukarela. Kalau masih kurang jelas kita tambah tante tanpa tekanan. Jadi sumbangan sukarela tanpa tekanan. Singkatannya susu tante mah. Jadi kalau tidak ikhlas minimal ruginya 2 kali. 2. Satu, uangnya sudah keluar, yang ketiga dongkol, yang ketiga nggak dapat pahala. Rugi kan? Saya kira mohon kita bersama-sama. Saya yakin betul kalau
kalau kita bersama-sama, pepatah lama itu tidak bisa dibantah. Bersatu kita teguh, bercerai, bukan kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Oleh karena itu saya yakin dengan sama-sama kita bersinergi, satu masjid Al-Hikmah terus menjalan di seluruh masjid di Duren Sawit, nanti akan didapatkan angka dari Pak Suhadi sudah ngomong sama sudah terkumpul 5,6 Pak, 5,600 enggak 5,6 juta. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti 5,6 miliar ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tausiah dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Profesor Dr. Haji Ahmad Zain Sarnoto MPD MA. Tema kuliah pada subuh ini itu kenangan hidup dalam Al-Quran dan psikologi. Para jemaah sekalian berbahagia, ibu-ibu jamaah alimah sudah menyiapkan 2 bingkisan buat para jemaah yang nanti di akhir sessionnya Pak Ustadz akan ada 2 pertanyaan. Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Zain Sarnoto MPD MA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, mungkin dari jajaran pemerintah, dari Pak Lurah, Pak RW dan jajarannya, Ketua Forkomnas, Pak Isra Purnama, bukan orang awak tapi tinggal di Riau, juga Ketua DENI Kiai Tobri, insyaallah saya iri dengan beliau. Beliau ini sudah tua tapi masih jenaka ya. Masya Allah. Saya gini Pak Kiai. Kemudian DKM Al-Hikmah, saya tadi udah lama nggak pernah ketemu beliau. Dulu kelas dulu murid saya, tapi di sini sekarang guru saya. Di sini ada guru saya juga, Hakim ini guru saya, dulu dosen saya Pak. Jadi ketemu sudah sama-sama tua tapi saya masih lebih muda karena mahasiswa. Karena beliau dulu ngajar di S1, kalau saya sekarang ngajar di S3, itu rata-rata mahasiswanya dari S3 sudah sangat sepuh. Biasanya sudah sangat sepuh. Baik, hari ini kita bahas tentang anak. Tadi kalau yang selalu sebut di sini, imam kita yang pertama baca doa, baca surat As-Saff. Yang kedua baca surat Duha. Nah, itu yang disebut As-Saff itu ayat ke-7 dan 8 sampai dengan 9. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujurroha wa taqwaha. Dalam tubuh kita ini Bapak Ibu, Allah berikan, ditanamkan 2 kecenderungan, yaitu fujur dan takwa, keburukan dan kebaikan. Di surat Duha ayat yang ke-6, Rasulullah SAW itu diingatkan bahwa bukankah aku mendapati kamu anak yatim. Nah, 2 ayat tadi ini nanti coba kita gali, bisa mungkin kebalik ini kali. Oh langsung itu. Baik, jadi 2 ayat tadi mengilhami kita juga dalam kajian ini. Jadi kenangan dalam pandangan Al-Quran dan psikologi. Di Rasulullah SAW itu diingatkan oleh Allah SWT bahwa beliau pernah jadi anak yatim. Ketika didapati beliau itu jadi anak yatim karena ayahanda beliau itu wafat. Bisa? Nah, bisa ya? Atau korban dibalik gitu. Baik. Untuk bicara nostalgia, Oke, yang punya Quran bisa dibuka. Quran surat ke-30 ayat 54. Oh sudah, alhamdulillah.
harusnya bisa lah. Kalau enggak nanti dia suka hadirnya suka ada yang enggak nyambung. Oke. Baik Bapak Ibu, Al-Quran surat 30 surat Rum ayat 54. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang siklus usia kita semua. Allah berarti khalaqahu min dha'fin. Allah menciptakan kita dari sesuatu yang lemah. Dha'fin itu usia nol lahir, kemudian lemah itu dha'fin namanya. Tsumma bada dha'fin kuwah, dari lemah itu berangsur menjadi kuat. Berangsur itu dari 0, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai nanti dewasa usia 35 sampai 40. Namanya al-quwah. Jadi kuwah itu dari bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab ya. Al-quwah maksudnya adalah kekuatan. Dari situ nanti muncul kembali dha'fan. Setelah kuwah, pada puncak usia kita turun menjadi dha'fan, lemah kembali. Dan syaibah, tumbuhnya uban. Nah, yang sudah punya uban bersyukur nih. Berarti sesuai dengan ayat ini, siklus usianya sudah puncak setelah turun kembali tumbuhnya uban. Setelah itu kemana? Meninggal. Nggak mungkin muda lagi kan? Oke, jadi begini cara peta surat 30 tadi, surat Rum ayat 54. Allah ciptakan kita dari satu lemah dari 0 sampai 6 tahun. Rasulullah SAW itu diasuh di Bunda Khalosakiyah usia berapa? Dari lahir dititipin sampai usia 4 atau 6 tahun. Dalam psikologi perkembangan, usia ini usia yang sangat rawan. Nanti kita akan belajar pada 2 kisah dalam Quran tentang kenangan ini. Ya, jadi kenangan pertama Rasulullah SAW itu diingatkan ketika di surat Duha ayat yang ke-6 bahwa Allah mendapati beliau anak yatim karena ketika sedang hamil ayahnya wafat, lahir sudah jadi yatim. Setelah lahir diasuh oleh Bunda Hamsadiyah kurang lebih 4 atau 6 tahun. Dalam psikologi perkembangan masuk kategori usia dini. PAUD yang sudah punya cucu, nanti kita lihat. Pada usia ini, usia PAUD ini usia yang sangat rawan. Usia yang mudah menghafal, sulit lupanya. Beda sama kakek neneknya. Kalau kakek neneknya sulit menghafal, mudah lupanya. Kalau cucunya gampang menghafal, sulit lupanya. Termasuk kalau yang negatif. Maka bapak dulu pernah mungkin marahin anaknya waktu kecil, pernah nyubit, pernah nampar, hati-hati. Itu rekaman mediknya di alam bawah sadarnya gak hilang-hilang. Satu bulan lalu saya mendapatkan berita ada di Sukabumi, namanya Emon, mungkin orang mendengar. Emon baru bebas dari 9 tahun di penjara karena memfedofil 120 anak. Saya ingat 2014 itu kami riset, Emon itu korban Pak, pada usia dini, difedofil oleh orang, kemudian setelah mau catat 20 tahun berikutnya menjadi pelaku dan melakukan kepada 120 anak, baru bebas Pak di Sukabumi. Ini satu Emon Pak, memfedofil 120. Nanti bagaimana Emon-Emon berikutnya? Nah, na'udzubillah ya. Maka mudah-mudahan kenangan ini yang gak bisa dilupakan Pak. Ya, saya berdiri saja ya, mohon maaf izin. Jadi pada usia ini kenangan yang luar biasa, itu perhatikan betul. Karena kenangan ini yang akan terbawa pada memori sampai kita meninggal nanti. Bahkan nanti bisa dilihat, kalau nanti kita sudah tua dan lemah kembali, akan dikembalikan pada usia ini. Di surat Yasin nih, yang hafal pasti surat Yasin ya, ayat 68. Wa ma nu'amirhu nunakisu fil khalqi apa? Ilmu. Kalau kita lihat orang yang panjangkan usianya, maka dikembalikan pada penciptaan awal. Nanti Bapak Ibu, kalau sudah tua, di sini ada sudah tua belum ya? Kayaknya belum. Baru mau tua. Nanti kalau kita sudah tua, itu dikembalikan seperti anak kecil kembali. Maka jangan heran kalau sudah tua nih, kalau sudah 60, 70 ke atas itu udah tersinggung, udah marah, baper, caper, apalagi per yang lain. Di sini tidak ada yang contoh. Kalaupun ada 1, 2, 3. Artinya apa?
yang sedang merawat orang tua pahami, ada kenangan masa lalu orang tuanya akan terrefos kembali. Maka biasanya seorang kakek nenek itu akan lebih sayang pada cucunya daripada anaknya sendiri. Ada sudah punya cucu di sini? Nah, rata-rata sudah MC semua ya. Ngomong cucu. Ternyata pada fase ini Bapak Ibu, kita diingat oleh Allah tadi di surat Yasin ayat 68, surat 36 ayat 68, wa manu amir murnakisku. Kalau kalian panjangkan usianya akan dikembalikan masa lalu. Fase di mana awal lemah fisiknya, makin lemah kan fisiknya, psikisnya makin lemah tadi. Kalau jiwanya makin lemah, jadi mudah marah, mudah tersinggung, caper dan baper. Makanya punya orang tua lagi diasuh, semoga bisa sabar menghadapi. Kenapa? Karena mereka kembali ke anak kecil kembali. Ini kata Quran ya. Di samping itu, kalau sudah tua, kata Allah itu di surat 16 ayat 70, dicabut pengetahuannya Pak. Mulai lupa. Kakeknya dari kacamata, cucu dimarah-marahin, padahal kacamata ditaruh di atas kepalanya. Pernah ngalami nggak? Kalau pernah berarti sudah tua. Itu nama masa pikun. Nah dijelaskan di surat ke-16 surat An-Nahl ayat ke-70. Nanti dicabut tuh pengetahuan yang pernah menghafal ini itu, pernah begitu, pintar matematika. Nah itulah fase usia. Maka ada usia begini. Dalam psikologi itu ada usia, maka kenangan begitu penting dikenang kembali. Ada usia periode tahapan dari lahir sampai 2 bulan. Kemudian nanti 2 minggu, 2 pekan sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 6 tahun ini istilah golden age dalam psikologi perkembangan. Kemudian masa anak lahir itu 1 tahun sampai dengan 13 tahun, periode remaja 13 sampai 21, dan dewasa awal nih 18 sampai dengan 40 tahun. Maka kalau yang sudah usia ini hati-hati ya, sudah mulai ada tahapan kuat tadi. Kemudian kalau sudah periode usia muda ya, itu 40 tahun sampai 60, dewasa itu pada 60 sampai meninggal, itu baru dewasa Pak. Usia dewasa maksudnya. Kayak di sini rata-rata masih muda semua ya. Ini anak muda semua. Anak muda era 70-an, 80 gitu ya. Anak muda era sekarang mungkin masih tidur. Ini fase usia. Maka yang perlu kita lakukan, ada kenangan dalam psikologi itu, artinya sesuatu yang pernah terjadi masa lalu akan muncul kembali. Nah, kenangan yang kedua yang bisa saya sampaikan ini, karena pelajaran sangat penting, itu terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, pernah mendengar kisah Nabi Musa? Karena waktunya kita akan belajar kepada Nabi Musa dan Khidir yang ada di surat Al-Kahfi ayat dari 65 sampai dengan 82. Ada kisah menarik, ya. Jadi pada ayat ini Nabi Musa disuruh belajar kepada Khidir. Khidir itu bukan nama aslinya. Nama asli Khidir itu Balyan bin Markan. Dan ahli jelaskan kenapa disebut Khidir, karena beliau bercahaya putih. Tetapi jumhur di Indonesia memahami Khidir. Nah beliau memiliki ilmu laduni, payung ini. Ya, jadi Nabi Musa disuruh belajar kepada hambanya yang memiliki mina indina wa alamnahu min ladunna. Ilma ladunna itu ilmu laduni. Imam Al-Ghazali membagi ilmu itu dalam 2 tahapan. Jadi kata beliau, kita belajar ilmu pada 2. Pertama belajar kepada manusia, dikenal dengan at-ta'lim al-insani. Kita belajar nih dari TK, SD, SMP, SMA itu namanya belajar pada manusia, namanya at-ta'lim al-insani. Dibagi pada 2. Belajar yang langsung pada guru dan otoritas. Nah, sekarang repot karena era digital, banyak ngaji di YouTube. Saya pernah mendapati kasus karena ngaji di YouTube dipahami telak, ditelan mentah-mentah, akhirnya malah stres. Ini bahaya, makanya para ulama kita dulu itu menganjurkan langsung taklim ya kepada guru. Masya Allah ya. Yang kedua, belajar pada Allah nih, at-ta'lim ar-rabbani ini tadi ya. Artinya Rabbani ada 2, ada al-ilmu al-anbiya langsung dari Allah, wahyu. Yang kedua al-ilmu al-laduni, belajar langsung diberikan dari Allah. Nah, Nabi Khidir itu diberikan langsung ilmu oleh Allah SWT.
Maka ada 3 pelajaran nih nanti bisa kita ambil hikmahnya. Pelajaran terkait dengan kenangan masa lalu Bapak Ibu. Ya, ada 3 kenangan yang terjadi Nabi Musa belajar kepada Khidir. Singkat cerita, Nabi Musa disuruh belajar kepada beliau. Untuk apa? Untuk menambah ilmu dan wawasan. Bayangkan Nabi Musa sudah jadi Nabi, harus belajar kepada hamba Allah. Khidir ini ada menyatakan beliau bagian dari Nabi, tetapi tidak termasuk yang 20 Nabi. Tapi hamba Allah yang disebutkan ini al-ilmu ladun yang beliau miliki, yang ada dalam surat Al-Kahfi dari 65 sampai 82. Apa kenangannya? Kita lihat misalnya gini. Pelajaran pertama Nabi Khidir kepada muridnya ini luar biasa. Dalam pendidikan, ini para guru mungkin pernah mendengar ada teori namanya discovery learning. Belajar nanti diberikan penjelasan pada akhir. Nabi Musa nanya nih, perahunya dilubangin Pak. Ya, jadi beliau naik kapal itu dilubangin perahunya. Nabi Musa, kenapa kamu lubangin perahu ini? Kan bisa merugikan. Apa kata dia? Tuh kan kamu nggak sabar. Padahal pesannya, kamu mau belajar sama saya, kamu sabar. Nah, apa kaitannya? Akhirnya jelas. Kita lihat. Ada kenangan masa lalu Nabi Musa alaihissalam ketika sedang baru lahir dihanyutkan di sungai Nil. Di surat Al-Qasas ayat ke-7. Saya bandingkan ya. Surat Al-Kahfi ayat 71 terkait dengan Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, dilubangi itu perahunya. Apa kaitannya perahu dilubangi dengan kenangan masa lalu beliau? Ketika bayi ada kebijakan dari Raja Fir'aun. Fir'aun ini nama sebutannya, bukan nama orang. Kebijakannya adalah semua anak bayi laki-laki bunuh. Nabi Musa lahir, dihanyutkan sama ibunya. Masya Allah. Coba dalam psikologi sesuatu yang pernah terjadi masa lalu kadang-kadang penting dikenang. Nabi Musa diingatkan di situ. Hei Musa, kamu itu dulu pernah dibuang di sungai loh. Jadi ketika naik perahu dilubangi, ada memori masa lalu. Ternyata dalam psikologi itu Bapak Ibu, kita ini punya namanya long term memory. Memori jangka panjang. Jadi kalau ingin tahu Bapak Ibu hari ini, karakternya, temperamentalnya, itu lihat pada usia 0 sampai 6 tahun ngapain. Nah, resikonya kalau pada usia ini sering melihat bapak ibunya berantem, ribut, maki-maki, itu terekam luar biasa. Ya, maka kalau sudah terlanjur ya banyak istighfar. Beberapa bulan lalu, ketika istri saya meninggal, ini murid beliau juga gitu. Saya lupa kasih tahu beliau, murid beliau juga, istri saya juga kami satu kelas dari kami. Ketika hari ke-7 meninggal istri saya lupa anak saya bilang coba kalian perhatikan, Abi pernah nggak memarahi Umi? Anak saya bilang anak korban kedua enggak, saya nggak pernah lihat Umi marah. Abi marahnya itu kelihatan, apa itu? Diam. Jadi kalau saya diam lagi marah, istri saya nangis. Nggak ada saya nangis, hilang marah saya. Nah, persaksian di anak saya itu nggak pernah melihat Abi jangankan sampai mukul, bentak pun belum pernah. Dan saya jaga betul. Maka saya ingat kepada Bapak Ibu semuanya, jangan pernah ribut di depan anak, terutama pada usia ini 0 sampai 6 tahun. Itu rawan luar biasa. Memori yang terekam itu. Maka kalau punya cucu nanti Bapak Ibunya pada ribut, sebaiknya kalau yang mau ribut berantem bikin agenda saja. Serius, bikin agenda. Kalau saya marah, Pak, belum waktunya. Misalnya agendanya berantem itu jam 10 malam, belum waktunya ya. Misalnya, kenapa? Kasihan anak cucunya yang usia itu. Ternyata Nabi Musa diingatkan, Nabi Musa itu pernah sombong, Pak. Merasa paling pinter. Jadi Nabi kan, disuruh belajar, pelajarannya luar biasa. Itu perahu dilubangi. Perahu itu kan alat transportasi di atas air. Beliau itu pernah dihanyutkan di sungai Nil pada usia baru lahir, rentangan baru berapa hari, bahkan mungkin 1 hari atau 2 hari lahir. Ibunya disuruh menghanyutkan. Jadi kenangannya di surat Al-Kahfi 71, penjelasannya di surat Al-Qasas ayat ke-7. Ini kenangan pertama. Jadi ternyata kita ini kadang-kadang hidup ini memang perlu mengenang masa lalu, karena kenangan itu penting menjadi pembelajaran. Dulu waktu masih kecil di kampung tinggal sederhana,
sekarang di kota yang fasilitas lengkap. Kalau ingat itu kan jadi nggak sombong insya Allah. Asal tidak lupa daerah. Dulu misalnya pernah waktu kecil masih sulit gitu ya. Karena rata ini saya alami ya di kampung saya, alhamdulillah orang tua saya itu hebat. Saya bisa sampai S3 karena ibu saya itu jeboran kelas 3 SD. Oh, saya bilang ibu hebat. Anaknya bisa S3. Nah, maka dulu ketika saya dapat beasiswa ke Chicago, saya ingin berangkat, kata ibu saya, Mas, memang di Indonesia udah nggak pintar lagi, kamu belajar sampai sana. Ternyata itu sindiran, beliau tidak setuju saya keluar negeri. Saya batalkan itu semua. Kata saya, kamu gila, ini kan beasiswa ribuan orang, kamu terpilih, tapi nggak diambil. Tidak, saya kok nggak enak, tidak setuju saya. Ternyata begitu 2012-14 saya ngajar di Malaysia, kata ibu saya baru ketahuan tuh Mas, coba kalau kamu dulu kuliah di luar negeri belum tentu bisa ngajar di luar negeri. Ibu saya dari itu waktu itu alhamdulillah saya nggak jadi. Kalau saya jadi mungkin ibu saya nggak manfaat. Alhamdulillah. Jadi masa kecil itu kenangan ini pertama dulu saya, kenangannya pernah dihanyutkan di sungai. Kenangan kedua di Al-Kahfi ayat 77, lalu saya kemudian jalan lagi, Khidir membunuh anak, gitu ya. Di Al-Kahfi ayat 77. Fantalaka, mereka berjalan, dibunuh tuh ada anak kecil. Nabi Musa juga protes. Lihat kenangan Nabi Musa di mana? Di Al-Qasas ayat ke-15. Nabi Musa pernah membunuh orang. Belum bicara nih Pak, lagi jalan, ketemu orang muda yang berantem. Nah, yang satu Bani Israel, satu kalangan Fir'aun. Nah, karena Musa di kalangan Bani Israel, tentu bela kaumnya. Makanya hati-hati nih, di Makassar ini gak ada yang berantem, Pak. Gitu, karena masih banyak lain. Nah, biasanya orang cenderung bela kaumnya, bela sukunya. Dipukul orang muda, mati. Itu kenangannya di surat Al-Qasas ayat 77, ayat yang ke-15. Bayangkan ketika dia protes kepada Nabi Khidir, kenapa Anda dibunuh? Nabi Khidir belum menjelaskan hikmah di balik itu, tapi Nabi Musa sudah protes. Ternyata dia punya kenangan masa lalu. Kenangannya pernah membunuh orang. Itu kedua, pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, di surat Al-Kahfi juga ayat 77. Masuk ke kampung, ya kalau sini mungkin masuk ke Makassari minta warteg nggak ada gitu ya, karena makanan gitu, nggak ada yang mau memberikan pelayan makan. Kemudian akhirnya membantu mendirikan rumah anak yatim. Ya, jadi anak yatim piatu itu dibangun rumahnya, nggak minta upah. Nah, Nabi Musa kenangannya juga di surat Al-Qasas ayat 24. Jadi beliau itu lagi lari setelah bunuh anak itu lari. Kemudian sampailah di sebuah tempat ada dua pengembala perempuan sedang ngambil air untuk ternaknya, diselak sama yang laki-laki ini. Kemudian beliau membantu dan tidak minta upah tuh. Nanti upahnya apa? Jadi istrinya gitu kan, ada upahnya. Tapi kenangannya luar biasa. Ketika dia protes pada Khidir, kenapa kamu minta upah? Kan kamu bantu ini. Kalau sekarang mungkin renovasi rumah, kenapa kamu minta upah? Ternyata ada kenangan masa lalu beliau pernah membantu orang tanpa minta upah. Berarti ada 3 kenangan tuh. Pernah dilubangi, pernah diadutkan di sungai sebagai media media translasi. Dia pernah membunuh anak itu dibunuh, anak kecil dibunuh. Ada kenangan masa lalu bahwa beliau pernah membunuh orang. Yang ketiga, membantu orang tanpa minta upah, dan beliau juga pernah membantu orang tanpa minta upah. Ini kenangan. Jadi kenangan itu penting untuk menjadi pembelajaran. Asal jangan jadi kenangan malah sumber malapetaka. Biasanya nostalgia reuni SMP, reuni SMA, reuni SD, ada anak muda CLBK. Apa itu? Cinta lama belum kelar, kan? Itu baik. Walaupun Bapak Ibu, di Australia itu ada penelitian bahwa sebaiknya para lansia itu sering-seringlah kumpul dengan teman-temannya agar menurunkan percepatan penuaan. Nah, hari ini
kami bikin pesantren lansia di Bekasi. Itu ada sekitar 80 pesertanya, pesantren lansia angkatan ke-7. Jadi kita ajari bagaimana mengenal usia dalam psikologi, sampai mengenal ibadah, sampai nanti pengennya hidup bahagia di akhirat. Namanya pesantren lansia. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau program mau bikin ya khusus bagaimana persiapan menjelang kematian. Kan ada sekolahnya. Kalau mau sukses dari TK, SD, SMP, SMA sampai S3 kuliah, ada kuliahnya. Tapi kuliah mau mati, ada kuliahnya? Nggak ada. Makanya perlu belajar mengenang sejarah. Nah, sekarang masih banyak ini dari kenangan-kenangan tadi. Karena waktunya, saya ingin terakhir saja begini. Saya tadi baca surat dalam Korea, kita baca surat dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima. Pada ayat ini Allah menyuruh kita pada dua hal. Pertama taqullaha, yang kedua wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, dari ayat ini saya ingin bercerita begini. Mari kita renungi kenangan masa lalu kita. Karena kenangan dalam psikologi itu adalah beban memori bawah sadar yang akan terus ada. Dan celakanya kalau kenangan negatif itu lebih cenderung sulit dilupakan daripada yang baik-baik saja. Maka orang sering bilang kacang lupa kulitnya karena sudah dibuang kulitnya. Kadang-kadang yang negatif itu sulit untuk dilupakan. Kenapa? Karena terpatri di malam bawah sadar. Maka surat Al-Hasyr tadi mengingatkan pada dua hal untuk orang beriman. Pertama, taqullaha, bertakwa pada Allah. Yang kedua adalah wal tanzur nafsu ma qaddamat. Lihat tuh sudah persiapan apa. Saya bersyukur di sini ada pekanan Forkora, masya Allah. Bapak Ibu tadi, aku sudah berangkat siklus tadi. Kalau kita sudah tua, sudah dokfa namanya, sudah lemah kembali, itu persiapannya. Mari kita introspeksi diri, evaluasi pada 5B nih. Ya, catat ada 5B introspeksi untuk kita dalam rangka melanjutkan memori-memori kita menjelang akhir hayat kita. Karena kenangan tadi ya, kenangan itu kadang-kadang itu bisa membuat bahagia, tapi kadang membuat kita sedih. Masya Allah ya, saya sampai sekarang masih terkenang almarhum istri saya karena terakhir kami sedang kemulail, dia jatuh karena pembuluh darah pecah. Dan sampai sekarang kalau malam Sabtu begini, karena kejadian malam Sabtu ya, dari Sabtu subuh itu masih belum bisa menghilangkan. Masya Allah, Sabtu itu masih lebih itu ya, di rumah itu kan. Karena jam 3:30 dia ngeluh kesemutan, saya bawa ke rumah sakit, ternyata sudah pecah pembuluh darah. Dan dari situ nggak sadar sampai 11 hari berikutnya sampai meninggal. Jadi ada 5B nih, perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi karena kenangan itu begitu indah, yang baik kan gitu ya, dan yang buruk itu bisa memberikan daya negatif, maka perhatikan ada 5B yang perlu kita kuatkan dalam kehidupan. Di surat Al-Baqarah ayat 177 kenangannya apa? Yang pertama, berakidah yang benar. Kuatkan akidah yang benar. Ayatnya laisal birra an tuwajjihal masriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Ini kaitan dengan masalah akidah. Dan ini masalah takwa ya. Yang kedua, wa tahmidul qurba wa la tama'ul masakin mublis sabil. Nanti penggalan yang ketiga, aqimus shalah wa atuz zakah, kaitan ibadah. Yang keempat kaitan dengan akhlak. Yang kelima yang luar biasa, wasabirina fil ba'sa wa dharra wa hinal ba's. Jadi kenangan karena bisa memberikan dampak negatif kepada diri kita, maka mari persiapkan mental. Pertama, berakidah yang benar. Tadi ya, dalilnya bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 177. Berakidah yang benar. Apa itu akidah yang benar? Akidah yang lurus, tauhid yang lurus. Hari ini banyak cobaan luar biasa. Sudah banyak gerakan anti agama Pak di Indonesia. Bahkan dulu Cipayung itu ada 2 warga negara menggugat tentang KTP karena mereka protes kenapa di KTP ada kolom agama. Padahal dia nggak punya agama. Membuat ke MK, yang buat orang Islam. Tapi yang benar saya belum dengar. Putusan MK sudah apa? Nanti kalau MK mengabulkan, nanti di kolom agama itu dihilangin.
Karena bakal mereka terbebani karena mereka punya agama. Dua orang ini mewakili orang Indonesia. Masya Allah ya. Artinya mari kuatkan akidah. Dengan apa? Satu, dengan terus belajar. Yang kedua, berdoa. Apa doanya? Catat, hafalkan, dan nanti kita ketemu kasih. Doa yang penting kaitan dengan akidah ini. Agama yang penting. Ya, satu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka surat apa itu? Ali Imran ayat 8 kelebihan. Oke, yang kedua, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apa? Al-Kahfi ayat 10. Alhamdulillah, berarti sering baca Al-Kahfi. Yang ketiga, sangat penting kaitan takwa. Doa agar nanti ketika kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Apa doanya? Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Apa doanya? Apa doanya? Artinya gini, ya Allah berikan kesabaran dan matikan dalam kondisi beragama Islam. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Catat ayatnya ya. Surat ke-7 ayat 126 di akhir itu doanya indah. Jadi minta agar bisa disabarkan sampai mati dalam kondisi beragama Islam, berserah diri. Penting ya masalah akidah. Kenapa penting akidah? Sebagai penguat kenangan masa lalu kita. Allah menjanjikan Bapak Ibu, kalau akidah kita benar, maka Allah akan berikan dua hal: ketenangan, kenyamanan, dan petunjuk. Surat 6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Kalau orang Islam itu beriman dengan baik tanpa kesyirikan, kemusyrikan, kezaliman, maka lahumul amnu, Allah akan berikan keterangan. Yang kedua, muhtadah, petunjuk. Maka karena kita perlu mengintrospeksi diri, ini apalagi di bulan Desember ya, di masa itu akan berakhir nanti ya. Maka akidah yang benar. Yang kedua, berbuat baik kepada keluarga. Ayatnya tadi di surat Al-Baqarah, wa ta'u bidawil qurba wal yatama wal masakin wa nisabi. Bapak Ibu, hari kita semua orang tua dari anak-anak kita dan anak dari orang tua kita. Maka bagi laki-laki ini ada kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Apa dalilnya? Nanti dihafalkan surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ya Rasul, kalau ada yang bertanya kepadamu, infak terbaik kepada siapa? Lil walidain, aqrabin, wal yatama, wal masakin, wa ibnis sabil. Jadi bapak-bapak, digaji bapak-bapak itu ada haknya ibu, bapak ibunya. Ibu digaji suaminya, ada haknya orang tuanya. Dengan demikian nanti kalau kita sudah tua, anak kita sadar kalau kita sudah tua, oh berarti digaji saya itu ada haknya orang tua. Infak terbaik loh. Kata Quran ini ya, infak terbaik untuk kedua orang tua urutan pertama. Jangan sampai orang lain ngasih banyak, tapi orang tuanya nggak dikasih. Ini kata Quran ya. Jadi penjelasan di Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Poin yang kedua di surat Al-Baqarah 215. Oke, yang ketiga, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Disuruh ibadah dengan baik. Gimana ibadah yang baik itu? Dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ibadahnya biar ikhlas, Pak. Ya, mudah-mudahan sholat kita ikhlas karena Allah, bukan karena lain. Pengajian kita juga demikian. Semua karena sholat, zakat mewakili ibadah. Syaratnya utama adalah ikhlas, baru ittiba Rasul. Ya, ikhlas gitu ya. Lalu yang keempat, menepati janji. Itu artinya berakhlak. Mari kita evaluasi. Kenangan itu semoga yang buruk kita menjadikan pelajaran, yang baik menjadi motivasi kebaikan. Nabi Musa juga demikian ya. Dan yang terakhir di yang kelima, B yang kelima adalah wasabirina fil ba'sa wa dharra, yang bersabar dalam kemelaratan, dalam penderitaan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran. Doa sabarnya hafalkan ya, ibu, doa sabar kaitan menghadapi persoalan dalam kehidupan.
Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Apa doanya? Di surat apa itu? Lupa? Oke, catat Bu, nanti kalau kita ujian. Ya, di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 250. Ya, Rabbana afrih alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan, dan berikan kami kemenangan atau solusi. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, kenangan itu begitu indah karena Allah sudah menjanjikan kepada kita tentang siklus usia, proses perjalanan manusia itu diawali dari sesuatu yang lahir berangsur menjadi kuat. Setelah kuat, lemah kembali. Maka karena lemah kembali, kita semua ini mari perbanyak kemampuan bersyukur. Ada doa syukur, saya yakin masih pada hafal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Masih hafal Ibu? Hafal ya? Sering dibaca kan? Dibaca. Kapan terakhir bacanya? Barusan. Iya. Oke, di surat apa tadi itu? Surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat berapa? 15 pada tengah-tengah itu doanya ya. Hafalkan, semoga bisa membersamai kehidupan kita. Ya baik, karena waktu pula ini tentu saja sudah siang ya, disuruh sampai sini dulu ya, semoga ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri, ada yang bertanyakan? Katanya ada 2 pertanyaan. Nanti kalau dari saya pertanyaannya saja. Oh gitu, baik, saya bertanya nih, jangan diburu karena ada hadiahnya ya, kata Ustaz jadi pertanyaan ada. Oh nanya, oh iya, makan. Oke ibu nggak boleh lama. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang tua, Iya. jika anak nggak bisa memberi orang tua, terus orang tua memberikan ke anak cucu, apakah salah? Anak yang nggak pernah ngasih ke orang tua, Pak. Mungkin itu aja. Baik. Iya. Kita semuanya, buat saya semua. Kenapa? Doa tadi itu untuk 3 komponen doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Doanya Allah, berikan aku bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, dan kepada anak cucuku. Jadi Pak Ibu, Bapak semuanya ya, kalau ada anak yang tidak peduli pada orang tuanya, saya yakin hidupnya tidak akan berkah. Kata Quran tadi, yas'alunaka madza yulikun, ya Rasul, kalau ada bertanya kepadamu tentang pemberian terbaik kepada siapa? Lil walidain. Maka di sini yang saya ingin, karena kita semua adalah jadi orang tua dan anak dari orang tua kita, maka doa tadi perlu dibaca. Yang kedua, mari renungi. Istri juga harus mendukung nih. Saya ingat dulu almarhum istri saya itu selalu mengingatkan, Abi ingat ibu harus ada jatahnya. Para ibu dulu kenapa untuk pembelajaran, bukan besar kecilnya saya pikir. Orang tua kan gak pernah minta. Ya, tapi ini pekerjaan kata Quran ya, makanya kurang ngaji gitu. Jadi kalau ada ibu misalnya orang anaknya nggak peduli pada orang tuanya, mudah-mudahan bukan karena tidak peduli, tapi karena belum ada dikasih untuk kebutuhan. Maka ibu doakanlah anaknya, semoga Allah berikan rezeki yang luas dan kemampuan kesadaran diri. Nah kalau ibu ngasih cucunya tentu berpahala kan, ngasih itu pasti berpahala. Tapi untuk anaknya kalau mau sengaja pura-pura lupa, tidak mau ngasih orang tuanya, berarti tadi lawan perintah dari Allah nazil. Ya, bahkan ayat yang tadi saya bacakan di surat Al-Baqarah 177 itu indikator takwa yang benar. Artinya satu adalah memberikan harta yang diberikan, yang diceritain untuk orang tuanya.
Maka orang tua itu berarti kalau sudah nikah berarti orang tuanya ada dua. Mertua itu bagian orang tua, Pak. Jadi jangan juga egois, hanya bapaknya dikasih, mertuanya dikasih. Tidak boleh. Kenapa? Karena tanggung jawabnya juga. Maka tadi ya, jadi ibu menurut saya kalau tadi kasus itu berarti kita doakan mudah-mudahan anak yang tadi itu diberikan dibuka hatinya dan doakan semoga rezekinya lancar sehingga bisa kasih orang tuanya. Nah, insyaallah ya, dan buat kita sama-sama ya. Jadi intinya ibu berpahala nih, ada orang neneknya ngasih cucunya berpahala, masya Allah. Dan itulah kenapa seorang kakek dan nenek itu lebih sayang kepada cucunya karena dia mengenang masa lalunya. Ketika anak masih kecil-kecil itu gemesin, ngangenin, nyenengin, walaupun kadang ngeselin, gitu ya. Itu ketika kecil. Maka begitu sudah anak udah gede, punya cucu, dianggap ini dulu kayak anaknya masa lalu. Maka sebenarnya juga kurang baik kalau kakeknya membesarkan cucunya. Kenapa? Kadang-kadang bicara perasaan. Tadi maklum sudah tua ya. Misalnya dimarahin bapaknya, ngadu kakeknya, kakek pasti belain. Kamu apain cucu saya? Padahal dalam psikologi pembelajaran itu kurang baik. Kenapa? Anaknya jadi punya tameng walaupun salah. Juga kalau salah marahin sama bapaknya, sama ibunya, ngadu kakeknya. Kakeknya jawara. Wah, gitu gua. Ya, lo jual gue beli ya, gitu. Kenapa? Karena kakek itu mengingat masa lalunya, reinforcement namanya, sehingga dia akan bertahan. Kamu jangan pernah sakiti cucu saya. Cucu saya adalah bagian dari saya. Gitu. Akhirnya muncul egonya luar biasa. Maklum tadi ya, sudah dog fun. Kalau sudah dog fun begini, ini kembali ke anak kecil. Sehingga pengennya diperhatikan. Maka yang masih punya orang tua nih, perhatikan orang tuanya, ditegur sapa ya, dikunjungi. Kalau jauh ditelepon, karena sekarang sudah nggak ada batas ya, kecuali pulsa lagi habis gitu ya. Nah, jadilah orang tua. Demikian ya ibu pahala, masya Allah, berpahala. Dan kita lakukan kalau ada kasus tadi, anaknya segera diberikan lapang rezeki dan kesadaran kalau punya orang tua. Demikian ibu, walaupun biswa. Baik, ada dua pertanyaan nih, biar dapat ini tidak hanya pahala kalau dapat hadiah. Oke, saya ingin tanya gini. Dalil pakai berat nggak? Oke. Coba yang hafal doa yang ada dalam surat ke-7 ayat 126. Ya, ada. Doanya di surat ke-7 126 tadi. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afriq alaina syukuran wa tawaffana muslimin. Iya, alhamdulillah. Barakallahu lak. Artinya apa, Pak? Artinya Ya Allah, saya mohon kesabaran dan wafatkan saya dalam keadaan muslim. Alhamdulillah. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kenapa? Nanti malaikat ketika nyambut nyawa manusia itu ada 3 cara. Pertama, cara orang muslim. Di surat 16 ayat 32 kita cabut nyawanya, malaikat kasih salam, Assalamun alaikum warahmatullahi jannah. Selamat Bapak mau surga. Maka minta doa tadi. Yang kedua, mati dalam kondisi munafik. Dia muslim tapi nggak mau sholat. Rumahnya dari masjid cuma 2 meter tapi nggak mau sholat. Ketika mati dalam malaikatnya, itu di surat 16 ayat 28. Dicabut protes sama malaikat. Malaikat cara baik loh. Kata mereka enak aja loh, gitu kan, baik. Nah, yang ketiga, mati di kondisi kafir, dipukul dulu, Pak. Apa yang dipukul? Wajah dan punggungnya. Nah, lihat, yang dipukul malaikat di surat ke-8 ayat 50. Yang dipukul wajah dan punggungnya. Wajah ini cerminan harga diri. Maka jangan pernah memukul wajah anak atau cucunya karena dendam kesumat. Dan itu sangat negatif karena itu hanya oleh malaikat untuk menghina orang kafir. Ya, mati dalam kondisi kafir. Dipukul dulu wajahnya, punggungnya. Surat ke-8 Al-Anfal ayat 50. Jadi kalau ada informasi telah berpulang ke rumah bapak di Solo dengan tenang, kata Quran tidak. Dipukuli dulu sampai kasih DP ke neraka jahanam. Nazirillah ya. Maka doa tadi penting, minta ke kondisi wafatnya husnul khatimah. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin.
Oke, yang kedua. Ustaz, ini kisahnya kasih. Oh, bingkisan dulu. Masya Allah. Kamu lupa. Masya Allah. Terima kasih dengan Mas siapa? Terima kasih Pak. Pak Sarwono. Oh, kita mirip. Saya Sarwono Pak. Dia Sarwono. Berarti sama-sama sar ya. Tepat sasaran berarti. Masya Allah. Kalau saya Sarwono itu orang Orba, orang Banyumas. Jadi orang masa lalu. Baik, yang kedua. Oh, dari ibu. Baik, dari ibu. Dari ibu ya. Ibu, siapa yang hafal doa syukur di surat Al-A'raf ayat 4:15 tadi? Oh, duluan ibu di pojok sana duluan. Ya di pojok. Oh iya duluan. Pakai ini. Masya Allah. Bu, bentar, maaf. Estafet dong. Nama lagi bu, jangan dua gitu. 10 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati tubtu ilaika inni minal muslimin. Oke, baik. Lengkap betul ya? Betul, Masya Allah ya. Saya dibaca ya bu? Dibaca ya. Sebaiknya setelah 40 tahun jangan lupa baca doa ini. Karena ayatnya diawali dengan arba'ina syanah, usia 40 tahun. Yang sudah 40 tahun jangan pernah tinggalkan ayat ini. Doanya penting dari ya. Surat Al-A'raf surat 46 ayat ke-15. Lalu sebanyak doa ya. Terima kasih. Ibu dengan ibu siapa? Bu Gita. Kisahnya Ibu. Ibu saya ibu. Ya berkah ibu. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya dalam ridhonya dan kita semua dijadikan komunitas orang-orang yang soleh dan soleha hingga akhir hayat kita. Dan mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anda yang sedang sakit ya segera Allah angkat penyakitnya, dan kalau anda sedang mengalami masalah dalam kehidupan ketidaktenangan, semoga Allah berikan ketenangan dan solusi terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina awalina wal akhirina wa sallim wa radallahu tabaraka wa kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrih 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrih 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kiai kita, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Zain Sarwono MPD MA yang sudah memberikan tausiahnya pada di hadapan kita semua. Sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.